Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di video kali ini berjudul tentang iman, Islam, dan ihsan. Juga hubungan antara perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Baiklah, yang pertama iman. Iman dari segi bahasa, iman berarti percaya, berasal dari bahasa Arab. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, memperbuat dengan anggota badan atau beramal. Apakah yang dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan itu sudah barang tentu adalah seluruh ajaran Islam. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang-orang yang beriman. Iman itu terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan mengenal. Pada tingkatan pertama ini, seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkatan kesadaran. Pada tingkat kedua ini, iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani didasari oleh alasan-alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Tingkat ini adalah tingkatan iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan-alasan tertentu, tetapi dibarengi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Nah, yang kedua adalah Islam. Pencerahan tentang Islam. Kata Islam berarti dari bahasa Arab yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat. Sedang menurut istilah Islam, yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Yang dimaksud dengan tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehubungan dengan pengertian Islam, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ialah engkau menyembah Allah, menghambakan diri kepadanya, Dia sendiri saja, tiada engkau persekutukan Dia dengan sesuatu yang lain, engkau dirikan sembahyang, engkau keluarkan zakat dan yang dipardukan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau sanggup pergi ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut muslim. Seseorang yang betul-betul muslim, hidup dan matinya hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya adalah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan artinya berbuat baik, berasal dari bahasa Arab. Ihsan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, sesama manusia maupun makhluk lainnya. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan yang artinya bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya,
Dia pasti melihat engkau. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, yakni mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ihsan terhadap diri sendiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara berdasar keturunan, saudara karena tetangga, kerabat ataupun seagama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya sebagai berikut, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ihsan terhadap makhluk lain, alam atau lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Hubungan dan perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan bagaikan segitiga sama sisi. Hubungan antara sisi yang satu dan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang takwa ibarat segitiga sama sisi, yang sisinya terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Di samping adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, juga terdapat perbedaan antara ketiganya sekaligus merupakan ciri masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat atau beramal. Ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan merupakan ukuran tipis tebalnya iman dan Islam seseorang. Rukun iman ada 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar Allah. Sehubungan dengan rukun iman, Rasulullah bersabda yang artinya, hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qadarnya yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. 6 hal lain yang juga harus diimani selain rukun iman, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa hal yang wajib diimani, yaitu ruhiyat atau spiritual, yaitu yang berhubungan dengan makhluk